Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-11 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Desida Tutasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai transformasi struktur biaya PPJK dalam kenaikan PPN. Nah, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat PPN menjadi 11% pada tahun 2022. Di Indonesia menciptakan tantangan signifikan bagi sektor logistik, terutama PPJK. Sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam proses administrasi ekspor-impor, PPJK menghadapi peningkatan biaya langsung yang berdampak pada efisiensi layanan fenomena. Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika kenaikan biaya ditransmisikan ke konsumen, mengancam daya saing logistik nasional. Nah, di sisi lain, peningkatan pajak ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara yang merupakan kebutuhan dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial. Dengan meningkatnya tekanan operasional, PPJK dituntut untuk mencari cara adaptasi yang efektif untuk mempertahankan efisiensi dan keberlangsungan bisnisnya. Kemudian survei yang dilakukan oleh Asosiasi Logistik Indonesia menunjukkan bahwa setelah kenaikan PPN, sekitar 65% PPJK mengalami penurunan margin keuntungan hingga 10%. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mencatat bahwa kenaikan tarif pajak tersebut meningkatkan kontribusi penerimaan negara hingga 12%. Namun, di sisi lain, biaya tambahan ini membuat harga layanan logistik Indonesia kurang kompetitif dibanding negara tetangga seperti Vietnam yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya berimplikasi pada penerimaan fiskal tetapi juga pada daya saing sektor logistik nasional di pasar global. Kajian ini penting untuk memahami transformasi yang dialami PPJK dalam mengelola biaya operasional akibat kenaikan PPN. Solusi yang diusulkan tidak hanya meningkatkan efisiensi sektor logistik tetapi mempertahankan daya saing Indonesia di kancah perdagangan internasional. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas 3 permasalahan yang sering kita hadapi. Yang pertama yaitu, apa dampak spesifik dari kenaikan PPN terhadap struktur biaya operasional dan tarif layanan PPJK? Nah, permasalahan yang kedua yaitu, mengapa kenaikan PPN dapat mengancam daya saing PPJK di pasar global? Yang ketiga yaitu, bagaimana strategi adaptasi yang dapat dilakukan PPJK untuk menghadapi tantangan kenaikan PPN? Nah, di sini juga terdapat 3 teori tinjauan pustaka. Teori yang pertama yaitu teori PPN, kemudian yang kedua yaitu struktur biaya operasional, kemudian yang ketiga yaitu pengaruh pajak terhadap logistik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari poin tinjauan pustaka ini. Menurut Musgrave pada tahun 2011, menurut Musgrave pada tahun 1959 menyatakan bahwa PPN adalah pajak konsumsi berbasis nilai tambah pada setiap tahap produksi barang atau jasa. Pajak ini dianggap efisien karena dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengaktivitas produksi. Kemudian tinjauan pustaka 2 yaitu struktur biaya operasional. Menurut Christopher pada tahun 2011 menjelaskan bahwa struktur biaya operasional logistik mencakup elemen-elemen seperti pajak, bahan bakar, tenaga kerja, dan teknologi. Kenaikan tarif pajak dapat mempengaruhi efisiensi dan mendorong pelaku usaha
untuk mencari inovasi guna mengurangi beban biaya. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga yaitu pengaruh pajak terhadap logistik. Menurut Wang et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kenaikan pajak meskipun meningkatkan penerimaan negara seringkali memberikan dampak negatif terhadap efisiensi logistik dan dapat meningkatkan biaya rantai pasok hingga 20%. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu dampak spesifik kenaikan PPN terhadap struktur biaya operasional dan tarif layanan PPJK. Kenaikan PPN berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional PPJK. Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa administrasi kepabeanan, PPJK dikenakan PPN atas layanan yang mereka berikan. Dan beban ini seringkali diteruskan kepada klien dalam bentuk tarif layanan yang lebih tinggi. Peningkatan tarif PPN sebesar 1% mungkin terlihat kecil secara nominal, tetapi dalam skala transaksi besar, hal ini dapat mempengaruhi biaya keseluruhan layanan secara signifikan. Nah, dampak spesifiknya itu yang pertama yaitu biaya administrasi. Proses pengurusan dokumen kepabeanan menjadi lebih mahal karena setiap layanan yang diberikan dikenakan tambahan PPN. Kemudian efek rantai pada tarif layanan. PPJK menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan biaya tambahan yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan efisiensi. Dengan margin keuntungan yang berkurang akibat kenaikan biaya, PPJK memiliki ruangan yang lebih sedikit untuk berinvestasi dalam teknologi atau peningkatan layanan. Hal ini menimbulkan tambahan besar terutama bagi PPJK kecil dan menengah yang memiliki struktur biaya yang lebih terbatas dibanding perusahaan besar. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengapa kenaikan PPN dapat mengancam daya saing PPJK di pasar global. Kenaikan PPN dapat mengancam daya saing PPJK di pasar global karena kenaikan tarif layanan. Tarif layanan lebih tinggi membuat biaya logistik di Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Vietnam yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Ini dapat membuat pelaku bisnis internasional memilih penyedia jasa logistik dari negara lain. Kemudian beban pada ekspor impor. Biaya logistik yang lebih tinggi meningkatkan harga barang ekspor dan impor yang secara langsung mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemudian persaingan regional. Dalam ekosistem perdagangan internasional, efisiensi dan biaya adalah faktor utama jika PPJK Indonesia memiliki struktur biaya yang lebih mahal. Perilaku perdagangan internasional mungkin menghilangkan aktivitas logistik mereka ke negara lain. Kenaikan PPN juga memperburuk situasi ekonomi bagi perusahaan yang sudah menghadapi tantangan seperti fluktuasi nilai tukar dan biaya bahan bakar yang tinggi yang menambah tekanan pada daya saing global. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu strategi adaptasi yang dapat dilakukan PPJK untuk menghadapi tantangan kenaikan PPN. Untuk menghadapi kenaikan PPN, PPJK dan dapat mengadopsi beberapa strategis adaptasi berikut. Kemudian yang pertama yaitu digitalisasi operasional. Menggunakan teknologi digitalisasi seperti otomasi dokumen kepabeanan untuk mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses kerja. Kemudian efisiensi biaya operasional. Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur biaya untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi layanan. Menambah layanan bernilai tambah seperti konsultasi perdagangan internasional atau logistik berbasis teknologi untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Kemudian yang terakhir yaitu
yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan asosiasi. Aktif berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah untuk menyampaikan dampak kenaikan PPN terhadap sektor logistik. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat PPN dari 100% menjadi 100% telah memberikan dampak yang signifikan pada struktur biaya operasional pengurusan pengusaha jasa atau pengurusan jasa kepabeanan yang disingkat PPJK sebagai salah satu elemen penting dalam rantai logistik dan perdagangan internasional. PPJK terpaksa menanggung beban tambahan yang mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan bisnis mereka. Dampak langsung kenaikan PPN terlihat pada peningkatan biaya layanan yang secara langsung mempengaruhi harga yang dikenakan kepada konsumen. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi PPJK, terutama dalam menjaga daya saing dengan penyedia layanan logistik dari negara lain yang mungkin memiliki kebijakan pajak lebih ringan. Nah, di sini terdapat 3 saran yang diajukan. Yang pertama yaitu pemerintah sebaiknya menyediakan intensif fiskal bagi sektor logistik yang terdampak kenaikan PPN. Kemudian yang kedua yaitu PPJK perlu mengadopsi teknologi digital untuk menekan biaya operasional. Kemudian yang ketiga yaitu asosiasi logistik disarankan untuk memfasilitasi dialog antara pelaku industri dan pemerintah guna untuk menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor logistik. Nah, itulah sekian presentasi saya mengenai materi tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan